set out spiders, career for future. Educare Bro, Educare Bro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman pendengar di TikTok, di medsos MGBK SMA SMK Kabupaten Probolinggo. Kali ini kita bersama tamu perguruan tinggi yang hadir sebagai peserta Educare Expo MGBK SMA SMK Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Bapak, silakan bisa disampaikan mengenai nama Bapak, kemudian profil dari kampus hari ini yang tempat Bapak hari ini sampaikan di Educare kepada peserta. Monggo Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Hartanto. Di kampus saya berperan sebagai Kaprodi Ilmu Keolahragaan, di mana kampus langsung memperkenalkan kampus. Oke, boleh Pak, sama visi misinya juga. Oke, kampus Unhasa ini berada di Kecamatan Pajarakan, yaitu di sekitar Jalan Hafsa Pesantren Zainul Hasan Genggong. Oke, kemudian visi kampus kami menjadikan universitas yang unggul dalam pengembangan dan teknologi. Kemudian basisnya untuk basis kampus kita adalah pesantren Islam moderat yang berjiwa mulia. Oke, Bapak, wah luar biasa visi misinya, kemudian profilnya juga. Ini yang paling utama juga nih buat teman-teman pendengar, buat anak-anak siswa, wali murid yang ingin memuliakan anaknya deket-deket sini. Ada Unhasa di Pajarakan tentunya Pak G, di Kabupaten Probolinggo. Bapak, ini kan tiap kampus selalu punya keunikan Pak G, punya pembeda. Kampus A seperti ini, kampus B seperti ini. Untuk Unhasa sendiri Pak, untuk Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong ini Bapak, apa nih Pak keunikan atau pembeda kampus ini dibanding kampus-kampus lainnya? Monggo Bapak. Oke, untuk keunikannya sendiri ya, kampus Unhasa ini menjalinkan pendidikan akademik modern, kemudian disandingkan dengan pendidikan Islam yang berbasis santren. Kemudian mahasiswa ini tidak hanya dibekali dengan pendidikan akademisi, tetapi juga dibekali dengan pembinaan akhlak spiritual, dan kemudian karakter santri. Kemudian kampus kita juga basisnya di sekitar pondok pesantren yang mengedepankan nilai-nilai santri ya, tentunya. Tidak hanya melakukan pendidikan pembelajaran seperti biasa, tetapi setiap saat di pagi hari kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Pastinya mengajarkan tawasul kepada sesepuh sepuh kita, yaitu Kiai Hasan Saiful Rijal. Kemudian itu aja Pak, mungkin ada yang lain. Jadi ini gabungan ya teman-teman pendengar Educare, baik di medsos maupun di Islamic Center, antara pembinaan akhlak nih Pak G tadi, kemudian nilai-nilai keislaman tentunya, dan juga pendidikan modern yang juga dikembangkan dalam beberapa program studi oleh Universitas Hafsawati atau Unhasa. Kita panggil Unhasa aja Pak G. Unhasa ya, untuk Unhasa. Hafsawati Zainul Hasan. Bapak, berbicara mengenai program studi unggulan ya, program studi nih Pak G. Tentu kan ada yang sudah terakreditasi dengan berbagai macam varian akreditasinya, dan juga ada juga yang itu sudah termasuk yang peminatnya paling banyak, peminatnya paling tinggi tingkat seleksinya. Bapak bisa disampaikan beberapa program studi atau mungkin juga sekalian dengan akreditasinya Bapak, termasuk akreditasi kampus yang bisa ditawarkan kepada teman-teman adik-adik yang melihat podcast kita maupun yang sekarang sedang mendengarkan di lokasi acara. Monggo Bapak. Program studi yang ada di kampus Unhasa semuanya punya keunggulan masing-masing. Namun di sini saat ini yang paling banyak diminati memang prodi S1 perawatan. Memang terkenalnya dari dulu
kampus ini awalnya Stikes Hapsawati, kemudian beralih bentuk menjadi Universitas Hapsawati Zainul Hasan. Di antaranya ada penambahan program studi. Yang pertama S1 Bidang, kemudian ada S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keolahragaan, dan S1 Informatika, serta S1 Farmasi. Nah, di semua program studi ini diantaranya sudah memiliki akreditasi baik sekali. Salah satunya perawat, kemudian bidan, dan bisnis digital. Kalau olahraga sementara akreditasinya baik, belum kita perbarui, nanti akan diperbarui. Oke, jadi teman-teman mendengar tadi sudah disampaikan oleh Unhasa bahwa tidak perlu khawatir, akreditasinya baik sekali, bahkan baik. Jadi termasuk jika sudah akreditasi seperti itu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai Pak G, baik tenaga pendidiknya maupun tenaga kependidikannya. Bapak Unhasa sendiri bagaimana Pak memastikan kurikulum yang disampaikan, kurikulum yang diajarkan kepada adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa nantinya itu relevan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini Bapak? Pastinya kurikulum yang ada di Unhasa kita pastikan sangat relevan untuk kebutuhan industri masyarakat saat ini. Pertama, kita selalu menjalin kerjasama dengan stakeholder, industri-industri yang ada di wilayah sekitar. Kemudian kita melakukan tinjauan kurikulum tahunan untuk mengupdate kurikulum terbaru, apa yang dibutuhkan di masyarakat saat ini. Kita selalu lakukan update tinjauan 4 tahunan. Kemudian dalam 1 tahun kita selalu mengevaluasi kurikulum yang kita sampaikan saat itu untuk bahan 4 tahun yang kita akan lakukan tinjauan tadi. Apakah masih relevan dengan saat ini atau tidak? Pastinya kita juga melakukan untuk alumni pengguna Unhasa, kita selalu koordinasikan bagaimana yang dibutuhkan saat ini untuk menjadikan kurikulum itu lebih maksimal lagi, Pak. Selalu ada update, selalu ditinjau tiap tahun ya Pak G, sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi jangan khawatir, selalu ada update mata kuliahnya juga Pak G, termasuk ya yang diupdate sesuai kebutuhan industri. Bapak, ini juga yang rasanya juga ditunggu nih oleh adik-adik kita mahasiswa maupun juga wali murid yang sedang melihat dan juga ada di lokasi. Apa saja sih Pak jalur masuk dan seleksi mahasiswa baru yang tersedia di Unhasa? Dan pendaftarannya ini timelinenya gimana Pak? Monggo bisa dijelaskan. Untuk jalur masuk yang ada di kampus Unhasa, yang pertama itu ada jalur penghafalan Quran, di mana dibuka dari 1 November 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian yang kedua ada jalur PMD atau prestasi dan PMDK, dibuka di 1 November sampai dengan 10 April 2026. Kemudian ada jalur umum atau reguler, di mana ini dibuka dalam 3 periode. Di mana periode pertama 1 November sampai dengan 28 Februari 2026. Nah, di periode pertama ini semua pendaftaran gratis untuk bagian dari promosi dari kampus, mensupport siswa-siswa atau teman-teman yang akan menjadi mahasiswa profesor sendiri. Kemudian ada periode yang kedua 1 Maret sampai 31 Mei 2026, dan periode 3 1 Juli sampai 31 Agustus 2026. Oke. Nah, timelinenya sudah jelas, sudah lengkap, dan juga sudah disampaikan jalur-jalur masuknya, termasuk tadi ada jalur tahfidz Pak G. Tahfidz, jadi tahfidz yang punya kemampuan tahfidz, yang punya prestasi tahfidz, jangan sungkan langsung mendaftar di Unhasa karena ada jalurnya sendiri. Oke. Bapak, ini juga terkait faktor pendukung juga Pak G. Jadi di Unhasa kan pastinya menyediakan berbagai fasilitas nih yang mendukung pembelajaran bagi mahasiswa. Bapak mungkin bisa menjelaskan apa saja sih Pak fasilitas yang disediakan oleh Unhasa untuk mendukung akademik maupun pengembangan diri. Termasuk juga Bapak nanti bisa disampaikan juga beasiswa yang disediakan oleh Unhasa. Jadi biar teman-teman pendengar maupun yang di lokasi juga bisa tahu apa nih beasiswa yang disediakan. Monggo Bapak. Baik, untuk fasilitas dan layanan yang ada di Unhasa, yang pertama ada lab CBT, di mana ini komputer based test untuk menunjang akademik dalam melakukan
ujian akhir, dalam melakukan ujian kompetensi, untuk praktek informatika dan digital, kemudian ada lab coaching. Lab coaching itu untuk kebidanan dan keperawatan, untuk melakukan praktek, menunjang penelitian dan karya ilmiah tugas akhir oleh mahasiswa. Kemudian ada namanya lab olahraga terpadu. Lab olahraga terpadu ini diantaranya ada fitness center. Yang kalau orang sekitar di sini pasti lebih kenal 99 Sport. 99 Sport, gitu. 99 Sport. Center itu miliknya UNHASA, salah satu fasilitas dari kampus kami untuk menunjang kebugaran mahasiswa dan peserta didik yang ada di UNHASA. Kemudian ada lab farmasi yang dipergunakan untuk meneliti tentang obat-obatan, dosis-dosis untuk hewan sebelum dilakukan ke manusia itu di farmasi untuk membuat itu. Oke, kemudian ada juga lapangan-lapangan serbaguna yang ada di UNHASA. Ada gor untuk fasilitas badminton, futsal, kemudian basket. Basket ya? Itu olahraga yang lagi. Olahraga, betul. Tentunya lingkungannya lingkungan pesantren yang kondusif, tidak apa ya, kalau yang biasanya kan pakaian yang terbuka di lingkungan pesantren pastinya training terus panjang gitu di lingkungan pesantren. Oke. Ini Pak, untuk yang beasiswanya mungkin Pak sekalian juga bisa dijelaskan yang mendukung. Caranya di bagian mendukung juga Pak. Oke, kalau untuk beasiswa ada namanya beasiswa prestasi, kemudian ada beasiswa tahfiz tadi, kemudian ada juga beasiswa KIP Pak. KIP. Beasiswa KIP, kemudian ada juga beasiswa non akademik, prestasi non akademik, itu kita fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa. Yang mana beasiswa ini langsung dipotong ketika dilakukan pembayaran SPP, tidak diberikan secara tunai, tapi dipotong langsung pada saat pembayaran SPP. Jadi dipastikan kebermanfaatannya tepat sasaran, tidak digunakan untuk yang lain. Oke. Itu saja. Oke. Wah, ini lengkap ya yang disampaikan oleh saya kaitannya dengan fasilitas. Ada sport 99 Pak Nggih. Ada sport, ada juga fasilitas lab, bahkan berkaitan dengan lab farmasi juga. Jadi jangan khawatir, fasilitasnya lengkap, mulai non akademik maupun yang akademik, dan juga ada beasiswa. Ini yang utama, ada beasiswa TAFE tadi dan juga sampai ke beasiswa KIP kuliah Pak Nggih. Jadi tidak perlu khawatir, ada banyak fasilitas yang mendukung anakku atau Bapak Ibu wali murid yang ingin memilih UNHASA nantinya. Kemudian Bapak, ini kampus kan tentu punya tujuan juga mendukung perkembangan mahasiswa tidak hanya di sektor akademik tapi juga di bidang non akademik Bapak nggih. Apa nih Pak kegiatan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa khususnya yang non akademik yang itu disediakan oleh UNHASA untuk teman-teman mahasiswa? Nanti biar teman-teman pendengar bisa juga tahu Pak kaitan ini. Monggo Pak. Ya, untuk fasilitas yang disediakan oleh kampus UNHASA itu tentunya ada UKM, di mana UKM ini ada berbagai cabang olahraga, terutama karena kita ada proyek olahraga, ada badminton, futsal, kemudian bola voli yang paling diminati bola voli. Ya, kemudian ada juga vokal gitu. Pencak silat. Kemudian ada juga takraw yang akan kita buka UKM-nya. Mungkin itu saja Pak, salah satu kalau disebutkan lengkap juga berarti Pak. Jadi ada takraw, termasuk tadi ada pencaknya Pak. Jadi banyak yang difasilitasi terkait kegiatan UKM, kegiatan mahasiswa non akademik bersama UNHASA. Bapak, berikutnya ini kan nantinya juga adik-adik mahasiswa juga di ujung studinya akan menempuh karir mereka ini Pak. Bagaimana upaya UNHASA untuk mendampingi mahasiswa nantinya, termasuk juga nanti kepada teman-teman pendengar calon mahasiswa dalam mendampingi mereka untuk menuju karir mereka sesuai dengan potensi masing-masing. Monggo Bapak. Oke, dalam hal ini untuk memfasilitasi mereka selain pembinaan soft skill dan karakter, kita juga memfasilitasi setelah lulus itu mereka diarahkan untuk magang di tempat-tempat, contoh kalau di perawatan itu kita
arahkan proses rumah sakit kita fasilitasi untuk emergency untuk emergency pertama dan staf dokter Oke, dapat nyatakan. Kami menyediakan menunggu di sisi kedua kiri tubuh itu ada menunggu bisa adik-adik gunakan untuk berjalan dengan teman-temannya. Sekali lagi informasinya seperti itu. Saya berikan selain pembinaan soft skill dan karakter untuk mahasiswa kita fasilitasi magang setelah lulus dari kampus, kemudian tetap melakukan apa namanya result study lewat kita pantau terus lulusan kita ini bahwasanya sekarang sudah di tahap apa setelah lulus dari kampus, kalau kita arahkan lagi untuk menuju ke stakeholder yang sudah kita dilihat kerjasama. Tentunya kita akan pantau terus mahasiswa yang kita luluskan untuk menuju ke jenjang pekerjaan. Artinya ada pendampingan nggak gitu? Didampingi, dipantau, dan juga nantinya diarahkan untuk bisa meraih karir yang sesuai dengan potensi masing-masing. Oke. Bapak, UNHASA tentu dengan usia yang, kalau usia menuju UNHASA kan masih sekitar berapa tahun? 3 tahun nih Pak, 3 tahun. Sebelumnya juga sudah pernah, walaupun bentuknya bukan UNHASA, di usia 3 tahun ini Bapak bisa dibantu untuk menyampaikan apa saja nih, siapa saja nih Pak alumni-alumni yang telah mampu membanggakan UNHASA, mengibarkan UNHASA di mana-mana, sehingga nanti bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman pendengar. Oh, ini alumni UNHASA yang sudah berkibar di mana-mana. Monggo Pak. Alumni UNHASA yang mengibarkan nama baik, tentunya kalau nama spesifiknya saya kurang hafal. Oke. Karena saya tergolong prodi baru di sini. Jadi yang saya tahu UNHASA ini sudah memiliki beberapa alumni, karena di rumah sakit Boyolali, kemudian rumah sakit Probolinggo itu banyak dari alumni UNHASA. Ada yang di Jember, kemudian ada di Malang juga. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau nama detailnya untuk nama alumni yang saya tidak hafal. Oke. Artinya alumni sudah di mana-mana. Oke. Sudah ada yang di sini tentunya, dan juga sudah ada yang berkibar di Jember, Malang, dan di luar kota ya, tentunya yang telah membawa membawa ilmunya, menularkan ilmunya ke banyak tempat di berbagai daerah di Indonesia. Bapak, kami ingin juga Bapak berbagi tips, UNHASA berbagi tips kaitannya agar adik-adik siswa, nantinya calon-calon mahasiswa yang nantinya juga akan memilih UNHASA ini dapat terarah dalam atau tidak salah dalam memilih program studi Bapak. Monggo Bapak, bisa disampaikan tipsnya Bapak selaku dari pihak perguruan tinggi. Baik, untuk adik-adik sekalian, tips untuk tidak salah memilih perguruan tinggi yang pertama, kenali diri dulu. Kenali diri sendiri, kemudian apa bakat dan minat yang disukai, yang paling diminati, kemudian cek akreditasi, perguruan tinggi yang akan dituju, kemudian program studinya, kenali jurusannya, kenali, kemudian yang ditelusuri bukan hanya kampus dan program studi, tetapi lingkungan kampus tempat kita belajar harus dikenali. Apakah sudah sesuai yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan orang tua harapkan. Kita mau seperti apa tergantung lingkungan pastinya. Kenyamanan belajar itu diutamakan, tidak hanya prestasi akademik atau sebagainya, tetapi lingkungan untuk membentuk karakter kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja. Oke, tipsnya sudah disampaikan tadi oleh UNHASA, kenali diri, kemudian sampai juga kenali lingkungan, selain juga nanti mengenali akreditasi ya anak-anak ya. Jadi banyak hal yang perlu dikenali. Bapak, di penghujung podcast kita ini kami ingin juga Bapak menyampaikan gimana nih anak-anak peserta educare dan ini ya pada khususnya, atau juga pada peserta kita di medsos pada umumnya juga bisa mengetahui, bisa melihat
Kalau yang di sini tentunya kalau yang ingin tahu langsung, hari ini kita ada kegiatan educare yang diselenggarakan oleh MGBK SMA SMK Kabupaten di Islamic Center Keraksaan. Untuk Unhasa berada di stand nomor berapa, Pak? Nomor 8. Jadi yang ada di Keraksaan silakan mampir di stand nomor 8 di standnya Universitas Hafsawati atau Unhasa. Bisa tanya sepuasnya di sana. Untuk yang selain di stand, Bapak bisa disampaikan di mana nih adik-adik kita pendengar educare di TikTok pada khususnya dan di medsos pada umumnya bisa tahu informasinya bisa dapat di mana? Monggo Bapak bisa dibagi. Untuk di sosial media, Unhasa memiliki nama akun sosial media Unhasa Genggo, baik itu di TikTok ataupun di Instagram, nama sosial medianya Unhasa Genggo. Unhasa Genggo. Semua bisa mencari informasi kontak atau melihat sekedar inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Unhasa melalui sosmed. Kemudian ada juga melalui website www.unhasa.ac.id. Ini Bapak, terima kasih banyak. Tentunya jangan lupa silakan di-explore untuk situsnya dan juga yang ada di Keraksaan bisa langsung ke Islamic Center. Bapak, terakhir silakan berbagi closing statement yang akan diberikan Unhasa kepada peserta kita di medsos dan juga di educare pada umumnya. Monggo, Bapak. Untuk closing statement-nya, ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang adab dan kebermanfaatan ilmu yang sangat penting. Inilah semangat kampus Unhasa dalam menjalankan kampus yang berbasis pesantren yang mendidik dengan hati dan ilmu. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, mendidik dengan hati dan ilmu. Silakan bagi yang ingin tahu lebih banyak Unhasa bisa kunjungi situsnya yang sedang ada di Keraksaan, bisa langsung mampir di educare MGBK SMA SMK Kabupaten Probolinggo di Islamic Center Keraksaan. Terima kasih banyak Bapak Unhasa atas kehadirannya. Dari kami sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berpisah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat